Yang kasiannya tuh dari mulai jenazahnya diambil dari rumah sakit ini, itu buat sampai proses pemakamannya itu kayak aneh gitu bang, kayak susah banget. Pas dimandiin katanya maaf ya, kotorannya nggak habis-habis bang pas dimandiin. Disyariatin tuh sama si pemandi jenazah, alhamdulillah beres juga. Sampai tibalah dikafanin nih. Pas dikafanin itu si kain kafannya itu nggak pernah cukup bang, sampai 3 kali ganti. Nah pas dimakamin, belum jauh dari makam, palingan baru 4-5 langkah ya, itu tuh si kuburannya itu disambar petir bang. Ini kan si nisannya itu masih dari kayu ya, itu belah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Teh Rini. Waduh. Teh, gimana nih Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Teh? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Teh. Nah, sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Teh Rini karena jauh-jauh dari desa tuh. Kota itu gitu kan, masuk ke mana? Jakarta lah ya. Iya. Jakarta gitu kan jauh-jauh ke arah Magelang nih Kak. Waduh. Ya kan kita Magelang nih. Syuting kita lagi di Magelang ya kan. Iya lagi. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalaman Teh Rini ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu ya Kak. Oke, Kak apa Teh? Soalnya kalau sini biasa gue manggil Kak sih gitu kan. Kak aja ya Teh. Kak aja ya Teh. Gimana sih? Kak aja ya Teh. Teh Rini ya Oke. Teh Rini, kalau boleh tahu nih Teh, pada kesempatan kali ini ya, Teh Rini pengen ceritain kejadiannya saat di mana sih Teh kalau boleh tahu? Itu kejadiannya pas tahun 2001 kemarin Bang. Yang pas 2021, 2001 jauh banget. 2021 kemarin. Jadi waktu itu kan masih yang belum lepas banget, belum bebas banget dari COVID ya. Iya. Kita juga kan belum boleh bebas keluar kota kan. Betul. Waktu itu tuh kebetulan karena ada keperluan mau ngurus surat-surat rumah yang di kampung. Jadinya ya mau nggak mau kepaksa harus ke Bandung dulu. Oh, ke Bandung dulu. Berarti kalau boleh tahu tuh intinya aja nih Kak. Iya. Ngalamin kejadian apa sih intinya tuh? Jadi pas kemarin pulang kampung itu, saya kan nggak tahu ya bahwa ada berita apa-apa di kampung tuh. Nah pas udah nyampe sana, ternyata kampung saya itu lagi geger Bang. Geger? Iya, diteror pocong. Oh, pocong. Oke. Ya, kampung saya juga pernah tuh Teh ya jadi teror pocong jadi-jadian nih jatuhnya ya. Jadi-jadian berarti ada pocong bongbongan dong. Pokoknya gitulah. Satu kampung diteror pocong gitu Teh. Berarti ketika pulang ke Bandung, Teh udah apa namanya? Lagi geger tuh. Iya. Teror dari pocong itu tuh ya. Iya, Oke, ini penasaran sih tentang pocong itu siapa, terus sebabnya kayak gimana, terus dampaknya ketika neror warga itu seperti apa tuh teman-teman semua. Oke, mungkin tahan dulu kali Teh cerita Teh. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Teh, diminum dulu kopinya Teh. Ini udah dibikinin nih sama si Amel. Coba dulu kopinya. Sering. Ntar ngamuk-ngamuk. Iya kan. Enak kan Teh? Mantap. Kopinya gokil, kopi Papua, Amel. Oke, sikat.
Jadi pas 2021 itu saya kan pulang ke kampung. Sebelumnya itu saya udah telepon gitu kan ke orang-orang yang di kampung. Waktu itu kan rumah saya tuh ditungguin sama paman sama bibi saya. Saya bilang, Mang, Rini mau pulang ke kampung. Masalahnya waktu itu kan yang pas beli rumah itu belum jelas, Bang. Belum jadi sertifikat. Waktu itu juga belum jelas apa itu AJB atau apa gitu kan. Karena takutnya di hari kemudian itu malah jadi permasalahan, Bang Umang. Kebetulan waktu itu emang pas lagi ada waktu senggang. Pas kerjaan itu emang nggak benar-benar padat. Izin, pulanglah ke Bandung. Karena waktu itu posisi kan cuman nanyain ya urusan rumah aja kan. Dan Mamang juga nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya waktu itu kan belum bebas keluar kota ya, ngikutlah tuh di mobil ekspedisi. Kalau waktu itu ada surat jalan kan udah bisa, sama bekal surat vaksin kan. Pas pulang, karena memang saya asli orang situ, tahu lah kebiasaan di kampung saya kan. Biasanya kan dari depan gang aja udah rame kan sampai ke dalam tuh. Ini kok tumben gitu sepi, Bang Umang. Tumben sepi. Nah pas udah gitu saya masuk, itu padahal posisi belum terlalu malam, Bang. Pas ke situ, Assalamualaikum, saya ketok-ketok kan, lama banget dibukanya. Sampai saya gedor-gedor, Assalamualaikum Bi, gitu kan. Nah bibi saya, mungkin pikir bibi saya, suara si Rini ini kali kan. Dia keluar, buka pintu, langsung ditarik masuk ke dalam, buru-buru. Ayo, buruan asup, maksudnya ayo sini cepetan masuk gitu. Kenapa Bi? Buru-buru kunci pintu, tutup rapat lagi jendelanya. Dia tanya, udah makan belum? Udah. Ya udah cepetan mandi, bersih-bersih, soalnya habis dari mana-mana. Karena kan kalau di kampung mah kayaknya protek banget ya. Takutnya katanya hal-hal yang jelek di jalan tuh ngikut pulang, minta sarang sanama gitu namanya di kampung kan. Habis bersih-bersih, ganti baju apa, istirahat tuh. Waktu itu nggak sempat nanya. Nah pas paginya saya keluar. Semalam katanya kesini sama siapa? Diantar siapa? Enggak, sendiri doang. Saya bilang kan, sendiri? Iya. Tumben sepi banget Bi sekarang ya kampung kita, saya bilang. Itu dia makanya. Tapi di jalan nggak nemu apa-apa kan? Maksudnya nemu apaan? Saya bilang kan bingung kan? Enggak. Ya udahlah nggak usah dibahas kata bibi saya. Jadi gini, nih bibi kasih tahu ya. Nanti kalau udah lewat jam 5, jangan pernah keluar. Jam 5 apa nih? Jam 5 sore. Saya bilang yang biasanya di Jakarta kan kota kagak ada matinya ya? Iya. Waduh, jam 5 aja suruh, udah tutup pintu. Kan pasti udah pikiran tuh bete banget kan? Saya tanya, ada apaan Bi? Kalau bibi saya kan rada ketus ya. Udahlah, ngikutin aja, dikasih tahu orang tua, kebanyakan nanya gitu kan. Bibi ke dapur, Mamang duduk dekat saya. Mang, kampung kita kok sepi banget. Emang tadi si bibi nggak cerita? Enggak. Kampung kita tuh lagi rame katanya. Maksudnya? Pocong. Hah? Pocong gimana, Mang? Tahu nggak katanya? Mak Dasim. Mak Dasim teh siapa? Itu yang dulu yang anaknya suka main sama anak kamu. Tapi kan kalau di kampung mah bahasanya pakai bahasa Sunda ya. Yang dulu anaknya suka main sama anak kamu. Oh, kenapa emang meninggal? Meninggal kecelakaan 1 minggu lalu. Oh, karena pas saya ke situ kan udah kejadian, Bang. Itu motornya itu katanya kebelah 2. Jadi saking parahnya tabrakan, stangnya tuh sampai kebelah, misah sama bodinya. Gitu. Terus dimakamin di sini. Nggak boleh sama warga sini, nggak boleh dimakamin di tempat kampungan kita. Kenapa? Nah itu dia, makanya saya tanya, kok nggak boleh? Setahu saya kan dulu yang pas saya pergi itu, istilahnya emang dia mah orangnya baik kan, nggak yang neko-neko. Jadi aslinya gini nih Bang Umang, saya ceritain dari awal. Si Madasim ini dulu kan suaminya meninggal. Nah sejak suaminya meninggal ini, dia tuh sama 2 anaknya tuh jadi benar-benar susah banget. Sampai akhirnya jadi bahan bulian warga sekitar. Sampai istilahnya anaknya juga kalau misalkan main sama anak tetangga gitu, sana. Saking takutnya dikelecehin jajanannya, Bang. Sampai segitunya tuh orang kampung.
Sampai akhirnya kan kalau anaknya yang kecil masih Asep suka mainnya sama anak saya kan. Datang tuh ke rumah anaknya. Ini waktu saya belum ke Jakarta ya. Mama Ido katanya. Mau tidur di sini boleh, soalnya di rumah takut katanya. Loh, emang emak kemana? Saya bilang, nggak tahu, nggak ada. Jadi si ibunya itu pergi nggak ngomong kedua anaknya ini. Sementara posisinya yang satu baru umur 9 tahun, yang satu lagi waktu itu seumuran anak saya masih 5 tahun. Ya udah nginep sini aja. Nanti kalau emaknya pulang juga pasti nyusulin ke sini. Tapi saya bilang nih sama tetangga yang dekat itu, kalau misalkan emaknya nih anak pulang, bilang ya emaknya nginep di rumah saya bilang. Nah udah gitu, sampai 2 hari kemudian ibunya tuh pulang Bang. Yang tadinya bener-bener susah banget Bang, itu pulang jarak 3 hari. Itu dia beli rumah yang, ini rumah saya nih di kampung. Ini ada rumah, kehalangan satu rumah, itu beli rumah itu yang paling gede. Deket-deketan ya? Iya. Sebagian warga kan pada bilang, tuh tumben duitnya banyak. Kalau bahasa kampung mah, muja meureun. Banyak yang mitnah dia tuh kayak pesugihan kali gitu, muja meureun. Kalau kita kan mikirnya namanya mungkin apa itu, entah dia dapat warisan dari keluarga suaminya atau gimana kan nggak mungkin juga kita tanya rinci ya, itu kan urusan mereka. Betul. Nah pas udah beli rumah gitu, tapi si ibu almarhumah Ibu Dasim ini masih baik sama keluarga saya karena mereka tahu yang tempat main anaknya cuman di rumah saya doang. Nah, pas udah gitu jarak seminggu itu saya mulailah ke Jakarta, jadi udah nggak tahu menau tuh di situ Bang. Sampai akhirnya baru dapat lagi kabar ya itu dari mamang saya. Itu kan katanya selama ini si almarhumah itu minjemin uang. Jadi rentenir Bang. Pas hidupnya nih. Iya. Saya pikir gini kan, dulu dia susah dibully orang. Tapi pas udah banyak duit dia minjemin orang gitu. Saya pikir kan, wah baik banget. Itu pikiran saya kan. Nah ternyata nggak begitu konsepnya Bang Umang. Jadi dia itu minjemin uang ke warga sekitar ini, lu mau butuh berapa juta gue pinjemin, tapi bunganya segitu. Apa? Gede apa gimana bunganya? Gede Bang. Jadi kalau pas udah jatuh tempo dia nggak mau tahu. Harus bayar. Iya harus bayar, apa aja yang ada dia sita. Saking sakit hatinya semua warga sekitar itu, gara-gara dulu dikucilin gitu. Sampai akhirnya suatu saat si Budasi ini kecelakaan lah Bang, pas dia pulang dari pasar. Motornya ketabrak sama kayak mobil truk, dump truk itu yang hijau ya. Yang isi tanah biasanya yang gede betul, ya. Iya. Tabrak mau itu. Meninggal, si ininya tuh udah sampai benyek. Gepeng lah. Iya, pecah. Kelindes sih enggak, itu gara-gara kebentur pinggir inian, pinggir trotoar itu saking kencangnya. Oke. Nah pas udah gitu, yang kasiannya tuh dari mulai jenazahnya diambil dari rumah sakit ini, itu buat sampai proses pemakamannya itu kayak aneh gitu Bang, kayak susah banget. Oke. Pas dimandiin katanya maaf ya. Ini sih saya bukannya ngomongin aib orang, ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah gitu kan. Si isi perutnya itu kotorannya nggak habis-habis Bang pas dimandiin. Sampai akhirnya disyariatin tuh sama si pemandi jenazah. Alhamdulillah beres juga. Sampai tibalah dikafanin nih. Pas dikafanin itu si kain kafannya itu nggak pernah cukup Bang. Sampai 3 kali ganti. Maksudnya kayak kurang lagi. Padahal udah ukurannya ya untuk normalnya. Nah setelah itu udah rapih nih, dibawalah ke masjid kan buat disolatin. Pas abis disolatin itu biasanya kan kalau berenam mah bisa dong, kalau jenazah normal keangkat. Ini nggak bisa Bang. Saking beratnya. Iya. Sampai akhirnya minta tolong ke mamang, kan mamang bisa dibilang kayak tokoh agama setempat ya. Mamang bilang yang pas abis disolatin itu kayak ke warga sekitar, kalau misalkan masih ada yang sakit hati
sama almarhumah, kan kita sesama muslim. Ya udahlah, maafin aja daripada kayak gini. Kalau nggak dimakamin gimana? Kan ini masjid juga kita butuh buat sarana ibadah. Gitu. Akhirnya sebagian orang ada yang bilang iya saya maafin, tapi sebagian orang juga masih bilang rasain mampus katanya. Lagian katanya hidupnya sadis banget sih, mentang-mentang banyak duit digituin. Oke. Namanya orang kampung ya, mulut orang kampung kan. Sampai akhirnya disyariatin, bisa diangkat, dimakamin lah tuh bang. Nah pas dimakamin, belum jauh dari makam, palingan baru 4-5 langkah ya. Itu tuh si kuburannya itu disambar petir bang. Ini kan si nisannya itu masih dari kayu ya, itu belah bang. Kena petir. Iya. Berarti hujan apa gimana? Waktu yang pas makamin, enggak hujan, panas. Nah dari situ tuh makin jadi omongan tuh bang. Makin jadi omongan orang-orang kampung. Malam pertama nih tahlilan aman, tapi ya yang datang paling cuma 1-2 doang bang. Nah malam keduanya si almarhumah ini datanglah nih ke anaknya. Dia kan punya anak 2. Nah kalau anak yang gede ini nggak ngadu nih, karena kan udah dewasa, udah ngerti ya, tutup rapat rahasia. Yang kecil ini yang ngomong, bilang kayak ke bibi saya gitu kan, malam ada ibu katanya. Ibu datang ke rumah pulang katanya. Ibu siapa? Ibu mah udah nggak ada katanya. Bukan ibu, itu ibu mah udah nggak ada. Enggak, ada ibu ke rumah katanya. Nggak ada, salah lihat kali. Enggak, itu ibu katanya. Nanyalah ke kakaknya nih. Tapi kakaknya bilang cuman enggak, itu mah ya itu dia nutupin. Itu mah dia doang kali karena belum mau ditinggal sama maknya. Namanya juga masih kecil, Bi, kata gitu. Dari situ hari kedua anaknya kan, hari ketiga aman. Nah mulai di hari kelima nih, mulai di hari kelima itu ada beberapa warga yang emang selek sama dia nih, dari pas hidupnya benar-benar sempat ribut gitu. Ya itu didatengin bang, yang paling pertama didatengin tuh, itu rumahnya di depan, pas banget depan rumah bibi saya. Jadi waktu itu pas malam-malam jam 10 kan, kalau di kampung udah pada sepi banget ya, mau kunci pintu nih. Pas mau kunci pintu tiba-tiba digubrak-gubrak nih. Ternyata si sosok almarhumah itu ada di dalam rumah si ibu yang selek sama almarhumah ini. Oh. Tapi dalam bentuk apa? Pocong atau pocong bang. Pocong. Tapi katanya mukanya itu gosong bang. Oke. Udah gitu, itu baru satu kejadian nih kalau ke tetangga ya. Mulutnya itu nyampe kemana-mana bang. Makin sini, makin jadi bahan omongan. Terornya dimulai dari seminggu nih setelah kematiannya ke semua warga desa. 7 hari setelah meninggal. Iya. Oke. Jadi pas abis tahlilan hari ke-7 itu, malamnya itu mulai. Setiap pintu rumah diketok sama dia. Satu kampung? Iya. Kadang kan kayak sebagian orang nggak tahu ya. Main buka aja gitu kan. Begitu dibuka, dia cuman berdiri gitu. Dia bilang, Assalamualaikum. Banyak yang pingsan itu bang, walaupun sosoknya begitu doang. Ada juga istilahnya yang kadang kan ngintip dulu dari jendela. Itu dia tuh kayak tahu bang, si mukanya itu udah pas depan muka dia. Kebayang. Setelah itu, awalnya cuma gitu doang kan terornya. Makin kesini, itu jadi makin parah. Sempat kan karena udah rame teror gitu, yang kena imbasnya ini anak-anaknya bang nih yang 2. Sampai bilang, tuh mak kamu tuh katanya, udah hidupnya nyusahin, mati nakut-nakutin orang katanya gitu. Si adeknya almarhumah ini kan cowok nih, nggak terima ponakannya digituin sama orang-orang kampung kan. Jadi tanpa sepengetahuan warga, dia datang tuh ke makam almarhumah. Nggak tahu ngapain gitu kan waktu itu. Sempat kepergok sama mamang saya. Kata mamang saya pas kebetulan lewat situ kan. Makamnya kan jadi ini jalanan bang. Kalau di kampung itu kan makamnya masih banyak kayak pohon-pohon bambu ya. Jadi sebelah sini makam, ini jalanan. Kesininya baru perumahan warga gitu kan. Dia lihat di senter, kalau di kampung kan masih pakai senter yang panjang itu tuh bang.
di senter. Ditanya tuh sama mamang saya, Jang, lagi ngapain di situ? Katanya malam-malam. Pikir mamang saya gini, oh mungkin dia masih belum rela kali kakaknya meninggal. Karena emang mereka udah nggak punya orang tua, Bang. Udah biarin, doain aja, ikhlasin katanya. Insya Allah udah enak kali di sana, kata mamang saya gitu. Dia nggak banyak omong, tapi mukanya panik, Bang. Akhirnya dia ikut pulang nih. Ikut pulang sama mamang saya. Parah-parahnya itu ya abis kejadian itu, Bang. Jadi gangguannya itu bukan cuma nampakin lagi, tapi sampai ke fisik gitu. Nah, sejak itu, jadi siapa aja nih, kayak misalkan saya nih, ngomongin dia sama abang, itu dia langsung datang itu malamnya. Walaupun istilahnya kita ngobrolinnya nggak di rumah ya. Misalkan namanya ibu kan kadang suka belanja gitu kan. Pas lagi beli sayur, ngobrolin nih, ngegosipin si almarhumah. Malamnya itu datang, Bang. Ke rumah yang ngomongin dia itu. Iya. Apalagi sama orang-orang yang masih punya utang sama dia. Itu udah nggak pakai diketok lagi. Ada salah satu tetangga saya juga dari rumah itu kehalangan 2 rumah kan. Dia bilang, sempat ke mamang saya nih, katanya, Mang Emi, tolongin katanya. Kenapa? Semalam tempat saya katanya kedatangan pocong. Sambil tengok-tengokan, jangan sampai ada yang dengar, kasihan, udah meninggal. Enggak, serius, memang iya. Awalnya nih tahu dari dia dulu. Terus tapi nggak ngapa-ngapain kan, nampakin doang katanya. Ya udah tinggal bacaan, susah amat gitu kan. Nah, anaknya nyeletuk, enggak, pocongnya nagih utang. Pocongnya nagih hutang. Nanti tak Assalamualaikum, kurang 20.000. Jadi enggak ngetok, Bang. Oh. Tiba-tiba udah ada di dalam. Tapi si itu pocongnya bawa buku catatan. Nggak tahu, saya nggak nanya itu. Dia cuman, saya taunya ya ngerinya minta transfer doang itu. Iya, transfer QRIS aja. Nah itu dia takutnya. Dia cuman bilang, balikin uang saya. Uang yang dipinjem. Iya. Oke. Jadi yang punya, yang tahu warga siapa-siapa aja yang ngutang tuh cuman si almarhumah ini. Nah adanya itu nggak tahu. Sampai akhirnya di beberapa hari kemudian si adeknya itu datang ke setiap warga bawa buku catatan. Kamu katanya pernah punya utang kan sama kakak saya, katanya udah bayar sekarang. Jadi modelannya si adeknya ini nerusin kakaknya. Nerusin iya dong. Nerusin kakaknya. Oke. Pokoknya yang susah banget bayar utang nih, itu malamnya pasti didatengin, Bang. Oke. Nah ada kejadian nih. Ceritanya kan kalau di tempat saya ada irigasi ya, jadi bukannya nyuci di kali, enggak, Bang. Jadi ada kayak dari bambu itu, jadi benar-benar mata air pegunungan asli. Nah nyucinya pada di situ ibu-ibu tuh, pada ledek-ledekan, Bang. Ayo lu katanya, lu tuh yang masih punya utang, awas lu ntar malam diketok, digituin kan. Nah pas mau posisi udah hampir maghrib nih, Bang, mereka pulang kan, itu di jalan. Pas lagi nenteng nih, itu posisinya bareng jalan sama saya. Ayo Mak, pulang, saya bilang kan. Ya udah duluan katanya, namanya kan Mak Enahnya. Pas lagi jalan, gitu. Dia nengok ke saya. Apaan, kayak naon, kata dia. Manggil. Celungak, emang waktu itu nggak ada orang, saya doang sama dia di jalanan. Kan jalannya juga jalan setapak doang, Bang. Itu si pohon bambu kan begini, itu goyang sendiri, Bang. Itu nengok, dia nengok ke atas, saya juga nengok kan. Lagi berdiri, Bang, begini, Bang. Masuk akal nggak sih? Bambu kan begini, itu dia berdiri di atasnya, Bang. Kalau sebenarnya harus gitu ya. Iya, itu enggak. Itu dia berdiri, Bang, di situ, Bang. Pas ngeliatin Teh Rini sama temennya. Ngeludahin ibu itu. Kena tapi? Kena. Itu alhasil, jadi bekasnya itu, Bang, kayak apa ya, kayak melepuh gitu. Oh, panas, karena panas kali ya? Udah melepuh, bau. Jadi sebadan-badan bau, Bang. Baunya lebih ke apa? Dan saya itu baru tahu ternyata kalau diludahin pocong itu bau, ya saya baru tahu. Baunya kayak gimana jadi dulu nih? Jadi kayak bau bangkai campur bau amis, Bang.
Oh, enek lah ya, bonek. Nah, jadi dia kan diludahin nih, kan melepuh nih. Nah, sejak pas luka di tangannya ini yang kena ludah dia ini, kan dia bawa begini. Kena di tangannya kan, awalnya cuma segini doang bang. Lama-lama tuh kayak ngerembet gitu loh. Abang tau gak sih kalau kayak orang kena gula basah? Iya, iya. Nah gitu. Jadi kayak... Makin lama itu makin bau. Terus dari yang luka kecil tuh jadi makin gede. Udah sempat coba diobatin. Sebagian kan bilang gitu, coba berobat ke puskesmas gitu kan, atau ke klinik. Nggak kena bang. Nggak bisa. Apa kata si klinik? Paling cuma dibilang ini sih katanya kayaknya infeksi luka aja katanya. Coba kasih salep ini, kasih obat ini, disuntik ini, disuntik itu. Hasil bukannya tambah sembuh bang, malah tambah sakit karena alergi obat. Nah, obatnya campur-campur. Salep, suntik, sirup, overdosis obat. Oke. Iya, makanya saya kadang kalau inget bang sampai sekarang. Tapi serem, tapi pengen ketawa. Iya. Baru saya tahu, oh benar berarti pocong kredit tuh ada ya. Pocong kredit iya juga ya, pocong kredit kayak punya film Dono ya. Ada pocongnya nagih utang. Nah setelah habis itu gimana kelanjutan? Nah terus dari infeksi, dari lukanya itu kan makin lama makin nyebar nih bang. Jadi si tangannya ini sebelah tuh emang udah jadi busuk bang. Yang kena ludahnya doang. Okay. Itu satu nih. Ada lagi nih bang. Jadi ada warga itu dia biasa tani bang. Jadi kan kayak di kampung kadang kalau kayak buat beli pupuk, kadang penyemprot hama apa kan suka pinjem ke dia juga. Dia masih punya utang nih. Jadi pas malam-malam itu ceritanya kan kalau di kampung masih pakai timbaan ya bang. Di sumur ya. Sumur timba. Awalnya mah aman-aman aja bang. Nah itu sumurnya itu jadi satu sama sumur rumah mamang saya. Jadi kalau di tempat kita ini rumah tapi sumurnya satu. Belakang-belakangan. Iya. Posisi waktu itu emang saya belum ngunci pintu belakang kan, karena kan habis nyuci piring kan. Karena kalau di kampung itu si kamar mandinya itu nggak nyatu di dalam rumah bang Umang. Jadi bangunan rumah di belakangnya itu baru kamar mandi, ada bangunan lagi gitu. Pas lagi masukin tuh ada suara kayak orang kejebur sumur. Jebrak gitu ya. Saya bilang, Bi, itu apaan? Kata bisa, kan situ yang di luar. Bibi kan lagi di dalam. Coba lihat apa yang jatuh. Takutnya katanya kucing kecebur atau apa, ntar bau bangkai buat wudhu buat apa. Pikir kita kan gitu kan. Taunya bukan. Apa? Si Mang Aceng yang lagi nimba kecebur bang. Kirain gue pocongnya sih. Iya, kecebur tapi itu dia masih, untungnya masih pegangan di ini ya apa? Di tali timba. Tali kan pakai karet gitu ya. Masih pegangan di situ. Itu kalau misalkan copot udah tenggelam gitu. Ceng. Si Aceng. Sampai akhirnya manggil Mamang, Mang Aceng. Kunaon? Eta ditolong di sumur. Mang Aceng kecebur di sumur gitu. Hah? Kok bisa? Karena kan kalau abah-abah kan pakainya celana kolor segini ya. Sambil iniin sarung lari ke belakang. Kata Mang Aceng, Ceng, mana gitu. Kunaon atuh ngojewah ya kieu. Lu ngapain berenang di situ gini hari, kata mamang saya kan. Kasihan ada saya. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya ditolongin tuh sama mamang saya sama tetangga juga kan. Jang iya bantuan si Aceng kecemplung katanya gitu kan. Ditarik ke atas, itu mukanya udah pucat banget bang. Iya bener. Nagih ketawa. Kasihan Aceng. Oke. Nah pas udah gitu ditolongin, dibawa ke atas, itu ditanya sama mamang saya kan didudukin tuh. Ceng, diem aja. Heh, istighfar kata gitu. Diem sampai akhirnya dibawa pulang. Ditanya kan, udah digantiin baju. Tadi kenapa bisa kecebur? Tadi lagi nimba, maksudnya katanya mau menuhin air karena dia kan punya anak kecil, takutnya anaknya tuh pengen ke kamar mandi tinggal nenteng doang gitu. Terus tahu-tahu katanya ada yang ngejorogin dari belakang bang. Pas begitu dia jatuh, kan pegangan tuh di tali timba, itu ngelihat
si pocong ibu itu di atas lagi begini ngeliatin dia. Sambil ngomong nggak? Enggak, tapi untungnya ya kebangetan aja. Ceng. Ceng, utangnya bayar enggak bang? Belum. Utangnya lo belum bayar lo, Ceng. Enggak ya, berarti kayak neror warga dan sampai mau bikin celaka gitu ya. Itu baru 2 tuh warga yang celaka. Ada lagi seminggu abis Mang Acing kecemplung ini, di kita kan ada warung sayur ya. Nah si ibu itu namanya kalau di kampung kan banyaknya ngambil dulu ya, besok bayar gitu kan. Iya. Ya kan mau nggak mau buat nambal modal, kadang pinjem juga nih ke almarhumah kan. Posisi waktu itu dia bawa motor bang, abis belanja, baru pulang dari pasar induk, dari Caringin. Itu pas dia lagi bawa motor, itu padahal sore bang. Sore jam-jam 3-an, pokoknya bisa asaran lah. Itu si pocongnya itu duduk bang di speedometernya. Duduk begini, ngeliatin dia. Di speedometer motor? Kebayang gak sih bang? Duduk di situ. Jadi ketawa tuh karena ngebayangin gitu loh. Iya kan? Lagi kesaram, tapi serem juga gitu. Terus dia duduk speedometer gitu. Enggak miring juga bang. Oke. Iya. Ya berarti yang didudukin tuh motornya dia ngutang. Iya, masih punya utang karena sama tadi almarhumah. Yang warung sayur itu ya. Oke. Dari situ kaget kan, banting setir, kecelakaan di situ. Jadi nabrak kayak mobil elep kalau di kampung mah, kalau di sini apa sih namanya? Minibus. Terus luka-luka nggak itu si warung sayurnya? Parah bang, sempat koma 3 hari meninggal. Meninggal juga? Si pocongnya itu ikut kecelakaan lagi? Meninggalnya 2 kali dong. Meninggal 2 kali, gue meninggal lagi. Enggak, yang pertama aja dimakaminnya susah. Aduh. Iya. Berarti yang paling parah yang mana itu, Teh? Yang paling parah adeknya, adek ipar. Gimana tuh ceritanya? Jadi adek iparnya kan emang dari dulu si kakaknya ini nggak setuju. Jadi dulu kakaknya punya pembantu nih, pembantunya ini ceritanya perawan, emang cakep. Ya itu dinikahin sama adeknya almarhumah. Jadi nggak setuju lah, masa katanya dapetin pembantu gitu. Karena nggak setuju sering selek tuh. Terakhir yang pas mau meninggal itu sempat ada adu mulut bang. Nah pas si adeknya ini nih, suaminya ini bilang, biarin aja katanya, nanti kalau yang pada susah bayar biar didatengin lagi katanya. Jangan gitu, kasihan orang-orang juga bukan nggak mau bayar kali, emang lagi susah cari uang katanya. Mau diapain? Sempat ribut tuh, itu pas suaminya nggak ada bang. Posisinya itu dia tuh kan ini rumahnya tuh dekat jalanan raya nih. Istilahnya pinggir jalan lah gitu, dia buka kayak konter gitu kan, yang kayak gitu-gitu, konter tabung gas gitu, terus isi galon. Itu tuh pas ada pelanggan lagi ngisi galon nih, kan dimasukin ke dalam nih, dimasukin ke dalam, udah penuh, pas dia keluarin, itu tuh padahal galon bang, aslinya mah, tapi yang dia lihat itu kepala pocongan kakak iparnya itu. Udah kuncup. Kasihan. Dari situ sama dia tuh dilempar, terus si adik iparnya kan waktu itu lagi hamil 4 bulan, lari itu. Pas lari dari arah sana tuh ada anak-anak sekolah yang pada bawa motor kan kenceng, tabrakan masuk ke got tapi meninggal bang. Meninggalnya tapi bukan karena luka-luka parah, itu keguguran. Jadi belum sampai rumah sakit tuh keburu kehabisan darah. Oke, karena tadi sampai mengandung ya? Iya, lagi hamil 4 bulan mau 5 bulan. Kepala pocongnya taruh mana itu? Itu dia, saya belum nanya. Kayaknya mah dilempar begitu aja kayaknya ya, kepala kepanasan nih kan. Oke. Nah sampai akhirnya, karena itu yang awalnya tadinya datangnya asal malam doang kan, makin sini itu dia jadi datangnya itu nggak peduli siang, nggak peduli sore, nggak peduli malam bang. Pokoknya asal kesebut namanya pasti dia ada. Gitu. Yang tadinya cuma nampakin doang, kesininya akhirnya kan kayak ke fisik gitu kan, sampai ya nyelakain beberapa orang. Nah dari situ tuh warga udah mulai banyak yang ketakutan kan, sampai akhirnya waktu itu tembus ke lurah ini masalah ini.
Jadi bukan cuman Pak RT, Pak RW sama tokoh masyarakat tokoh agama setempat doang. Sampai Pak Lurah pun waktu itu sempat ke situ karena emang berita ini tuh udah ramai kemana-mana, Bang. Oke, di tahun 2021 itu ya. Oke. Ini kayaknya apa mungkin pas proses pemakamannya ada yang salah apa gimana gitu kan pikirnya. Taunya pas zaman itu kan lagi musim-musimnya apa ya? Kayak pakai, abang tau gak sih yang kayak berlian di gigi itu? Behel? Bukan behel, Bang. Jadi kayak si giginya itu dilobangin, dimasukin. Jigong. Jigong lah. Tapi jigongnya mah bening. Diganti. Iya. Oh, giginya dicopot? Nggak dicopot, jadi dilobangin. Oh, gue baru tahu nih. Ini coba fotonya ya, lihat. Nah, pas udah gitu, kan kalau kayak pakai behel atau gigi emas mah orang kan pasti ngeh ya. Iya. Iya kan? Iya. Ini nggak ada yang tahu, Bang. Yang tahu itu cuman adiknya doang. Sampai akhirnya dibongkar. Udah itu, tapi kok masih tetap gentayangan juga kan, bingung kan? Itu sebelum dibongkar nih ya. Udah direncana mau dibongkar, ya udah besok katanya kita bongkar nih pagi. Kuburan bongkar lagi? Iya, mau dibongkar lagi maksudnya kalau emang ada yang salah, ayo kita sempurnain lagi sambil disyariatin lah kalau orang kampung kan. Nah pas udah gitu, ditanya nih ke anaknya, sama Pak Lurahnya nih awalnya, emang mamanya suka kesini ya? Kalau anaknya kan manggilnya ibu. Iya ibu suka kesini, ada tiap malam tuh masuk ke situ. Jadi di rumahnya itu ada satu kamar, Bang. Emang dari semasa almarhumah hidup tuh sampai meninggal itu nggak boleh siapapun masuk ke situ. Oh, oke. Sampai akhirnya nanyain tuh, Bang, kuncinya. Ini kuncinya mana? Nggak dikasih awalnya, saya nggak tahu, katanya kata adiknya gitu kan. Saya nggak tahu. Terus didesak, ya udah kalau misalkan itu didobrak aja. Karena kan anaknya bilang sering lihat masuk ke situ kan. Sampai akhirnya dikasih lah tuh sama adiknya, pas dibuka itu bener, Bang, di dalamnya itu di kamar itu banyak kayak barang-barang klinik gitu. Oh, di satu kamar yang nggak ada yang tahu itu? Iya. Oke. Kayak buah tempat ritual gitu, Bang. Nah terus di situ juga kayak nemuin apa ya, kayak tengkorak tapi kecil gitu, kayak bekas tengkorak bayi gitu. Nah dari situ akhirnya semua barang-barangnya sama mamang saya nih berdua, ada ustadz juga di situ, dirapihin, dibungkus kain, dibawa nih ke balai desa, Bang. Terus sebagian warga suruh bantuin rapihin tuh rumah tuh biar jadi kamar biasa lagi lah gitu ya. Dibawa ke balai desa, diomongin di situ, ini enaknya gimana? Dibuang begitu aja ke kali? Apa mungkin di sini ada yang lebih ngerti? Apa harus diritualin lagi, dibakar atau gimana? Yang penting jangan disimpan di sini. Sampai akhirnya ada dari kampung sebelah nih, ustadz yang dari kampung sebelah bilang, yang gitu-gitu sebetulnya udah nggak usah dibakar katanya. Langsung buang aja ke kali. Udah gitu dibuang ke kali, dibongkar lagi tuh, Bang. Dibongkar lagi makamnya, kan emang udah sepakat kan. Dibongkar makamnya itu pun ada aparat desa, Bang. Nggak cuman yang istilahnya orang-orang tertentu doang. Ada aparat desa juga. Dibongkar lagi kan kulitnya udah rusak ya, namanya udah mau 40 hari waktu itu. Ternyata dari situ kita tuh baru tahu kenapa si pocong ini gentayangan, Bang. Jadi pas kan posisi kalau misalkan nguburin kan miring begitu ya. Ini di bawah kupingnya ini ditaruhin kayak keris-kerisan kecil, Bang. Oh, kayak susuk? Enggak, bukan. Nah, sementara pas nguburin itu kan bagian kepala itu mamang saya. Mamang saya nggak ngerasa masukin gituan. Sampai akhirnya sempat ditakut-takutin itu, Bang. Biarin katanya, kalau emang yang nggak ngaku nggak apa-apa. Ntar katanya palingan juga pas nurunin ikut ke uruk, kalau kita bilang mah ikut ke kubur gitu bareng dia. Takut-takutin gitu sama mamang saya. Sampai akhirnya ya itu ngaku taunya adik. Jadi niat saya tuh sebetulnya bukannya jahat. Katanya saya juga kesel ngelihat anak-anak almarhumah itu katanya dikata-katain mulu sama tetangga sini. Tambah lagi yang ngutang pada keenakan, jadi pada kagak mau bayar karena kakak saya udah nggak ada. Oke.
Dari sejak kejadian itu akhirnya dirembukin nih, kalau misalkan kayak adiknya nih, kalau anaknya kan belum pada ngerti Bang, kayak adiknya almarhumah sama warga-warga desa nih yang punya utang itu sama dia siapa aja kalau emang mau aman. Jadi kalau misalkan kayak yang emang benar-benar nggak mampu nih, si adiknya itu mau ngiklasin apa enggak gitu. Sampai akhirnya ada kesepakatan nih, dari sebagian mereka ada yang mau nyicil gitu kan, walaupun dikit-dikit, tapi dengan perjanjian jangan nagihnya sama kayak kakaknya. Kasih tempo gitu ya. Iya, kasih keringanan. Selepas itu udah beres, udah dapat hasil kesepakatan nih, masalah utang piutang udah beres. Si jenazahnya ini diganti kafan baru, disolatin lagi, dimakamin lagi. Itu dari situ alhamdulillah tuh Bang, udah nggak ada lagi kayak kejadian-kejadian parah. Tapi dapat berita dari Mamang sih, dari sejak yang kejadian itu sampai sekarang nih, sampai saat ini memang masih ada, karena kan rumahnya itu dikosongin Bang. Oh, nggak ditempatin jadi? Udah nggak. Oke. Selepas hutang-hutang itu udah lunas semua, mereka pindah ke Sukabumi. Nah rumah itu kosong sampai sekarang. Nah jadi si sosok pocong itu sampai sekarang nih itu ada di situ. Tapi bedanya nggak ngeganggu. Paling kalaupun ngasih lihat juga kayak sama orang-orang sepintas kayak saya yang nggak tinggal di situ kan, pas pulang kampung paling cuma nampakin doang berdiri atau apa. Tapi nggak ngeganggu kayak yang sebelum-sebelumnya Bang. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Teh Rini ini saat itu pulang kampung dan kebetulan ada gang sampah lewat lagi. Dan kebetulan ada lagi geger. Iya, teror pocong. Teror pocong kredit nih jatuhnya nih ya kan, apa kredit atau rentenir. Kalau bahasa sekarang mau debt collector ya kan, debt collector ya kan. Nah, kesimpulannya atau pelajarannya kan membantu orang dalam hal meminjamkan uang boleh. Iya. Ya kan, selagi kita bisa bantu ya bantulah gitu kan. Betul. Tapi ternyata nih modelnya model kayak bank nih gitu kan. Ada bunganya, ada jatuh temponya, mau nggak mau di tanggal segitu harus bayar gitu ada. kan. Dan kalau nggak ada, apa aja yang ada di tempat itu disita sama dia. Wah, perasaan bank nggak gitu-gitu juga kan. Kan gitu ya. Ini malah ngelebih-ngelebihin itu. Oke. Nah, ternyata kan si siapa almarhumah ini selain apa ya, dendam mungkin atau mungkin pengen nagih ke beberapa warga yang belum bayar utangnya, tapi ada juga gigi berlian yang dipasang belum dicopot. Coba tadi mana fotonya tuh? Soalnya belum tahu aku. Gigi berlian. Ya Allah, Bang, emang ketinggalan. Nggak tahu. Nah, kan nggak kelihatan kan? Iya. Kalau behel masih kelihatan Bang. Iya. Behel kelihatan, jelas kan ya. Kalau berlian kan. Nah, berarti ketika dibongkar lagi tuh makamnya itu copot tuh. Termasuk keris juga. Iya, Diambil. Nah. Terus kemudian dikubur lagi dengan liang lahat yang sama apa beda nih Teh? Liang lahat yang sama tapi digantikan kafan gitu kan. Oke, nah terus barang-barang kayak berlian, terus apa namanya? Kayak di satu kamar itu banyak klinik-klinik, itu kemana Teh? Dibuang. Disyariatin dulu. Terus kalau warga kampung kan kadang bisa kayak disyariatin, kalau kita bilang mah apa ya, kalau kararas bahasa Indonesia. Itu kalau Bang, daun pisang emas yang udah kering, apa sih namanya kalau jadi daun pisang yang udah kering. Apa? Belarak kalau bahasa Jawa tuh belarak. Nah, mungkin ya itulah. Kalau di Sunda kan namanya kararas pisang gitu. Oh kan. Iya, klaras pisang. Kalau belarak tuh dari pohon kelapa. Nah, daun pisang klaras iya. Jadi dibuntel kain terus dibuntel pakai itu juga. Oh, tapi kondisinya Teh Rini sempat lihat nggak kondisi ketika dibongkar itu? Jasadnya? Iya. Lihat. Apa yang masih utuh? Udah pada kayak apa ya? Kulitnya pada kayak lumer gitu Bang. Oh. Jadi keinget pancong lumer ya? Jadi nggak kepengen. Jadi kepengen ya. Oke. Nah, tapi intinya itu setelah 40 hari baru nggak ada kejadian teror-teror tuh. Setelah disempurnakan lagi lah gitu kan ya. Ya emang kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah nih, tolong koreksi. Emang kalau meninggal kan nggak boleh ada perhiasan gitu ya. Betul. Terus apa barang-barang apa bener-bener nggak ada gitu. Tapi misalnya kalau ada satu susuk misalkan kan ada juga tuh susuk tanam tuh dari emas dari apa,
ketika kita kan nggak tahu soalnya kan di dalam kan. Iya betul. Nah tuh gimana lain cerita kali ya gitu ya. Oke. Itu mah cuman di gigi aja. Di gigi aja sama yang di belakang sama situ keris. ya, keris kecil ya. Oke. Nah, kan semasa hidup itu kan jadi rentenir nih kita bilang. Iya. Rentenir atau apa ya? Rentenir lah ya jatuhnya ya. rentenir. Dia Tapi sadis banget dia mah. sadis banget gitu kan. Nah, pocong yang kelilingnya itu bawa catatan dari kuburan gitu. Dari nggak bawa catatan abang, dia udah apal kayaknya bang, hitungannya berapa. Udah hafal ya, iya. Berarti mayoritas di desa atau di kampung Terin itu kalau ada apa-apa minjemnya ke dia. situ. Oke. Karena istilahnya dia tuh bisa dibilang duitnya tuh nggak pernah habis-habis bang. Nah. Padahal dia sendiri nggak kerja loh. Baru connect nih, duitnya nggak habis-habis. Terus ada satu kamar yang memang banyak-banyak Barang-barang klinik. kliniknya. Apa mungkin? Ini kita berasumsi aja apa mungkin. Soalnya kan dia nggak kerja nggak apa gitu kan. Bisa jadi dia YouTuber. Ah iya benar. Enggak. Maksudnya bisa jadi. Kan banyak kan gitu teh di kampung tuh gitu loh. Di kampung lu gitu loh. Soalnya ini kan ada juga kasus yang konten kreator siapa tuh ya, yang nggak keluar rumah, nggak apa, Itu orang beda, sangkanya tuh Abang. pesugihan gitu. Padahal ternyata dia konten kreator gitu kan. Nah berarti kalau ada satu ruangan yang khusus klinik gitu kan, apa mungkin dia melakukan pesugihan gitu? Ya karena kan kayak yang tadi pertama saya bilang, pas yang dia beli rumah itu tetangga-tetangga aja pada ngegibahinnya gitu. Iya sih, kalau ibu-ibu tuh kadang gimana? Bukan ibu-ibu aja, tapi di kampung. Bukan mengejas orang kampung gimana, tapi pengalaman saya pribadi juga sama teh. Kekuatan orang kampung, orang tua orang di kampung kan biasanya nggak megang HP tuh. Iya. Megang HP tapi dia nggak bisa Makanya. gunain sosial media. Biasanya cuma sebatas nelpon WA gitu kan. Paling keren udah video call udah. Video call udah paling keren. paling keren. Sama live Facebook. Nah terus ada misalkan satu kejadian nih di kampung ini. Tuh udah selang 1 kali 24 jam tuh udah nyambung tuh. Iya. Ya kan kalau kita orang kan karena Instagram ya, IG sama ya. TikTok gitu kan baru tahu info itu kan. Kalau dari kampung tuh nyamber infonya tuh misalkan si Tika nih ya kan beli sayurnya mah 5 menit tapi ngobrol yang lama tuh. Nah itu dia gitu Bang. kan. Itu tuh gitu kan. Ketemu lagi nih. Sambil bibirnya miring-miring. Iya. Yes. Gitu kan ya. Misalkan Tika sama Amel nih. Wah, Udah pulang kan. Pulang nih dari warung nih pulang. Nah si Tika ini ternyata ketemu lagi nih papasan lagi. Ngobrolin lagi. Ngobrol lagi, iya bener. Jadi nyambung-nyambung kayak gitu tuh gitu kan. Warta berita. Iya. Nah kan katanya setiap yang ngomongin si almarhumah itu didatengin tuh gitu kan. Datengin itu dalam artian yang tadi teror dan sebagainya gitu kan. Nah sekarang nih kita lagi ngomongin almarhumah, datang nggak Apanya? si almarhumah itu Ke sini? Karena kita kan lagi ngomongin nih. ya kalau ketinggalan mah nggak apa-apa ya bang. Datang. Dia takutan. Dia langsung Makanya kan sebelum kesini saya bilang ke Kamel. dia mau lari sini lighting sini kamera di monitor bingung mau lewat sini main frame. Oh maksudnya dia datang ke sini juga. Di belakang Kamel. Lagi utang Kamel. Oke, berarti setiap orang lain misalkan nih si Amel cerita gitu kan ngomongin si almarhumah ini datang tuh dia. Datang. Tapi kan nggak ngeganggu kayak dulu. Cuma ada apa nih gitu kali ya. Iya kayaknya. Lo mau ngutang sama gue gitu. Jangan Kak, ditagih lontar. Ditagih lontar lo. Oke. Nah, Disita HP nanti bahaya. disita HP-nya kan ada tuh temen Teh ini yang habis hari kali itu kan diludahin sama pocong tuh gitu kan. Nah, kira-kira sembuhnya tuh gimana tuh Kak? Apa sampai sekarang Dia masih amputasi tangannya. diamputasi? Segini. Berarti bekas Busuk. ludahan pocong itu ngebekas lama-lama merembet. Iya. Karena kan itu katanya sih kata dia, itu tuh katanya gatal perih panas katanya. Jadi kadang kan kalau misalkan kayak kita sadar ngelihat kayak gini kan nggak mungkin ya digaruk, pasti kan gini-gini doang kan. Tapi kan kalau lagi tidur nggak tahu kan. Ya itu jadinya istilahnya kayak umpamanya luka Iya. ngerembet. Banyak sih. Oke.
Tuh pocong makannya apa nih ludah? Oke. Nah, terus itu kan sempet apa ya? Berita itu kan akhirnya ke lurah nih, ya kan? Iya. Ke lurah tuh biasanya kepala desa ya kali, kepala desa gitu kan. Nah, lurahnya takut nggak teh? Takut juga, Bang. Nah, kalau takut Padahal dia atau jangan-jangan dia punya utang juga kalau sama Padahal rumah tuh? dia nggak punya utang, Oh, Bang. nggak punya utang. Yang punya utang itu bininya. Sama aja ya. Abang tahu bekas apa? Apa? Bekas nyalonin dia jadi lurah. Oh, iya. Butuh dana untuk Nah, kampanye kayaknya gitu kan. Oh. Bakal bagi-bagi sembako. Iya. Emang ya begitu, mungkin tuh bukan rahasia publik juga ketika ada pemilihan kepala desa di suatu kampung, ya ada aja serangan fajar karena ngerasain sendiri gitu di kampung sendiri tuh yang tadi saudara gara-gara beda pilihan jadi nggak saudara. Ya, gitu benar. Kan. Kadang saya aja pernah nongkrong di depan rumah lagi malam mau pemilihannya tuh ada aja tuh. Baru pulang nih, nih rokok nih, gitu. Nih rokok nih, terus nih sini nanti ngambil ya ke sana ya makanan. Di balik makan tuh ada Amplopnya. ya begitulah gitu. Ya semoga aja ini jangan sampai berkelanjutan apa namanya serangan-serangan fajar ini gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kan pusaka itu udah dibuang ke kali ya tadi. Iya. Di kali gitu kan. Kali gede. Nah, kali gede. Nah, kalinya itu berarti ngelewatin beberapa desa dong. Namanya kali kan pasti ngelewatin ke tengah desa gitu kan dan sebagainya. Kemudian kan Karena ujungnya ke dari sawah. tempat saya itu kalau kayak ke Sungai Citarum itu kalau motong jalan nggak begitu jauh, Bang. Dibuangnya ke situ. Di situ berarti dibuangnya kali yang nanti kali ini akan melewati beberapa desa gitu kan. Nah, misalkan ada orang yang misalkan lagi berak nih kan. Biasanya di kampung kan begitu kan, gitu kan. Karena di kampung Nggak ada yang berani, Bang. Siapa yang mau berani buang air di Citarum? buang air tuh. Lulun sampaknya terkenal juga. Apa nih gitu kan. Tusuk nih gitu kan. Apa kayak benda-benda tadi klinik-klinik itu gitu kan. Enggak, kalau itu mah enggak, Bang. Karena harus benar-benar ke bawah arus. Mungkin ada yang tenggelam ya. Atau mungkin kan saking debit airnya gede kali gitu ya. Oke, kira-kira nih Teh dari pengalamannya Teh ini saat pulang kampung dan ternyata lagi geger nih gitu kan, pocong kredit ini gitu kan. Kira-kira apa nih solusi untuk mau minjem duit? Anda butuh dana cepat? Saya juga gitu kan. Saya juga sama. Mari gitu kan. kita diskusikan Kita bersama-sama. Kita nangis bareng gitu kan. Kira-kira apa nih Teh hikmah atau pesan yang bisa diambil atau mungkin pesannya ke teman-teman semua ini kan karena dalam banget ya pesan atau hikmahnya bisa ambil nih gitu. Jadi sebetulnya gini ya Bang, kalau dari awal sampai terakhir tuh saya ambil dari pengalaman cerita saya ini, intinya mah jangan suka nganggap rendah orang gitu loh. Itu kan tadinya tuh dia ngelakuin pesugihan itu berawal dari karena dia sama keluarganya yang terlalu dibully sama tetangga. Sama warga desa lah gitu ya. Sampai akhirnya yang tadinya kita pikir dia minjemin uang buat bantu, ternyata cuman buat balas dendam doang. Itu hikmah yang bisa Iya. dijadikan pelajaran gitu. Makanya kan segitu teganya gitu dia. Bener-bener kayak emang sengaja nggak dikasih waktu gitu. Iya. Dulu waktu gue susah, lo aja sama gue tega. Masa gue nggak tega sama lo gue N gitu ya. Bener. Emang siapa Allah? Sama Allah. Tapi yang paling off the box tuh pocong yang di speedometer sih. Kecelakaan pocongnya mati lagi untuk kedua kalinya. Enggak tapi Bang, enggak. untungnya. Untungnya enggak gitu. Oke, terima kasih banget nih Teh Rini nih udah membagikan pengalaman ke teman-teman semua nih. Semoga aja gue yakin banget teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya tentang apa namanya riba dan sebagainya Riba gitu sama kan. gibah. Riba dan gibah emang beda tipis gitu kan. Oke. Dan ini teman-teman semua cerita dari Teh Rini. Teh Rini ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Teh, makasih banyak Teh. Sama-sama Bang. Bungkus.